Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pembuatan dak lantai beton pada sebuah konstruksi bangunan, di mana dak lantai beton tersebut menggunakan bondek dan juga wear mesh, di mana bondeknya ini berhenti di tiap pertemuan balok seperti ini. Kali ini kita akan melihat proses pemasangan bondek dan juga wear mesh pada dak lantai beton tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Video ini sebenarnya berkelanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas mengenai balok dak lantai beton. Lebih tepatnya pada saat pekerjaan pembesian balok. Untuk lebih detail mengenai proses pembesian balok beton, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Setelah proses pembesian balok beton selesai, sekarang kita lanjut ke proses pekerjaan bondek. Karena dak lantai beton ini rencananya menggunakan bondek dan juga wear mesh. Namun bondeknya ini berhenti di tiap pertemuan balok seperti ini. Ini kita setting semua castingnya agar bisa diduduki bondek. Namun sebelumnya pekerjaan yang gak kalah penting adalah pengukuran panjang bondek. Ini kita ukur sesuai casting, nanti kita tambah dengan tebal selimut beton balok tersebut. Untuk tebal selimut beton yakni 3 cm. Jadi bondeknya ini masuk pada balok beton 3 cm. Ketemu dengan bagel balok beton. Untuk ukuran panjang bondek, ini kita ukur yakni bentang pendek dari dak beton tersebut seperti ini. Ini bentang pendeknya kita ukur, ya inilah panjang bondek, nanti kita tambah selimut beton. Sedangkan untuk mengukur panjang ini hanya untuk mencari jumlah lembar. Jadi yang harus diingat untuk mengetahui panjang bondek adalah yang diukur bentang pendek dari dak beton tersebut. Jangan sampai terbalik. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, apakah dak lantai beton menggunakan bondek ini masih perlu casting? Tentu perlu. Sebagai penguat seperti ini kita beri 2 balok sebagai pengaku dari bondek tersebut, karena bondeknya ini berhenti di tiap pertemuan balok, maka perlu casting yang cukup kaku. Dan lagi ini kayunya kita gunakan kayu glugu atau kelapa, jadi harus benar-benar diperhitungkan kekuatannya, karena nanti proses pengecorannya kita gunakan konkrit pump. Saat pengecoran menggunakan konkrit pump, itu resiko casting atau bondek ini akan jebol karena tekanan konkrit pump dan juga penuangan yang kurang merata. Untuk mencegah hal tersebut, makanya kita beri casting yang cukup kuat dan harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai jebol, yang sering terjadi kita lihat di video-video yang pernah berseliweran di dunia maya. Proses pengecoran bondek namun gagal karena castingnya jebol. Untuk bondek yang kita gunakan seperti ini bentuknya.
lekukannya seperti ini, profilnya seperti ini. Bisa teman-teman saksikan ini. Ini untuk panjang dari bondek ini menyesuaikan dengan bentang pendek dak beton. Dan untuk produknya ini kita gunakan punyanya Gepuk Kencana dengan ketebalan 1 mili. Itu bisa teman-teman saksikan, tebalnya 1 mili. Kalau kita ketok-ketok seperti ini sangat tebal. Untuk wear mesh-nya ini kita gunakan ukuran M10 seperti ini. Ini wear mesh M10. Dalam satu lembar ini ukuran wear mesh yakni 2,1 dikali 5,4 dalam satu lembar wear mesh. Dan ini mulai kita pasang bondeknya. Bondek pada bentang pendek pada sebuah dak beton. Bondeknya seperti ini profilnya. Dan bondek ini berhenti di tiap pertemuan balok seperti ini. Jadi bondeknya ini masuk pada balok sepanjang 3 cm. Sepanjang tebel selimut beton atau beton decking. Memang pekerjaannya agak ribet karena dia berhenti di tiap pertemuan balok. Tapi kelebihannya adalah betonnya monolit antara dak beton dan juga balok beton. Ini profilnya ini harus klipnya antara bondek satu dan yang lain harus sempurna biar tidak lepas saat proses pengecoran. Kalau teman-teman pernah lihat video pemasangan bondek yang ada di atas balok, itu kelemahannya dak beton tidak monolit antara balok beton dan juga dak beton. Kalau yang sistem seperti ini, dia monolit antara dak beton dan juga balok beton karena dicor bebarengan. Cuman kelemahannya agak ribet proses pekerjaannya karena harus motong tiap pertemuan balok. Tiap pertemuan balok bondeknya dipotong. Dan backcastingnya jadi lumayan boros. Seperti ini backcastingnya lumayan boros daripada bondek yang numpu di atas balok beton yang sudah dicor. Yang model seperti ini backcastingnya agak boros. Cuman kekuatannya lebih bagus, menurut saya lebih bagus yang ini karena monolit antara dak beton dan juga balok beton. Ini tadi sudah kita ukur panjangnya, ini pakai bentang pendek dak beton. Ini berhenti di tiap pertemuan balok. Ini bentangnya kurang lebih ini 3 meteran. Mungkin dengan sistem seperti ini ada sedikit pertanyaan di benak teman-teman. Apakah nggak takut lepas nantinya bondeknya ini saat proses pengecoran? Ataupun saat backcasting yang ada di bawahnya ini nanti dilepas? Tentunya tidak. Dengan sistem ditaruh seperti ini saja sudah cukup. Jadi ada yang cuman bondek ini ditaruh masuk pada balok setebal selimut beton. Ada juga yang diberi perkuatan tulangan. Seperti ini. Ini antar bondek satu dengan bondek yang lain. Ini kita beri tulangan yang kita las. Jadi seperti ini. Ini kita pakai besi 8 polos. Ini kita
las antara bondek yang satu dengan yang lainnya, namun besinya ini masuk pada balok beton. Untuk besi 8-nya ini kita las pada gelombang yang bagian atas. Dengan besi 8 seperti ini kita potong kurang lebih 60 sampai 80 cm. Dan juga kita beri besi memanjang. Kita las juga pada bondek seperti ini. Seperti ini memanjang kanan dan kiri. Ini. Pastinya besi tersebut juga tertanam pada beton. Akhirnya bondeknya jadi semakin kuat, tidak akan lepas walaupun casing dilepas. Setelah melihat proses pemasangan bondek pada dak beton ini, mungkin ada di benak teman-teman, kelihatannya lebih mahal menggunakan bondek untuk proses pekerjaan dak beton dibandingkan menggunakan dak beton konvensional menggunakan triplek. Pernah saya bahas juga, videonya bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Perbandingan antara dak beton menggunakan bondek dan konvensional memang lebih mahal menggunakan bondek. Dalam kasus gedung ini, memang rencana awal ownernya ingin menggunakan dak beton konvensional, menggunakan triplek dan juga wear mesh. Nanti di bawah dak beton ini di plafon. Rencana awal seperti itu. Namun ada perubahan dari sang pemilik. Sang pemilik menginginkan konsepnya gedung ini industrial. Akhirnya diputusi dak betonnya menggunakan bondek. Terekspos dari bawah, nanti bondek ini dicat warna hitam doff. Jadi dalam arti lain, bondek ini juga berfungsi sebagai tampilan plafon. Bisa menghemat tanpa adanya pekerjaan plafon. Namun proses pekerjaan daknya lebih mahal daripada menggunakan dak konvensional. Itu sebuah pilihan. Karena ownernya menginginkan seperti ini, ya saya laksanakan. Setelah proses pemasangan bondek selesai, perkuatan bondek juga selesai. Sekarang kita lanjut ke proses pemasangan wear mesh. Untuk wear mesh yang kita gunakan yakni wear mesh M10. Untuk proses pasangnya ini memanjang ke arah bentang pendek dak bondek seperti ini. Untuk proses pemasangan wear mesh ini cukup satu lapis berada di atas pembesian balok beton. Nanti antara bondek dan wear mesh ini tidak boleh nempel. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pemasangan bondek dan juga wear mesh pada dak lantai beton ini sudah selesai. Siap untuk dilakukan proses pengecoran. Jadi ini sudah sore hari, jadi besok ini kita lakukan proses pengecoran. Ini sebelum proses pengecoran ini kita checklist semua persiapan, apakah pembesiannya sudah sesuai, termasuk besi wear mesh ataupun bondeknya. Ini kita checklist semua. Ini dia balok yang paling besar dengan bentang kurang lebih 13 meter. Ini pakai balok ukuran 40 x 90.
Dan ini juga balok dengan bentang 12,7 meter. Kalau kita lihat lebih detail seperti ini crossing balok besar, ada bondek kanan kiri berhenti di tiap pertemuan balok. Pada bentang pendek dak beton bondeknya, panjangnya. Ini ada perkuatan besi memanjang kanan dan kiri balok seperti ini. Setelah itu ada perkuatan pendek-pendek seperti ini antar bondek ini agar lebih kuat bondeknya, tidak lepas atau jebol saat proses pengecoran karena tekanan konkrit pump. Dan ini pembesian wear mesh-nya cukup satu lapis berada di atas pembesian balok beton seperti ini. Ini kita gunakan besi M10. Ini jarak wear mesh dan bondek dengan gelombang paling atas ini kurang lebih 5-6 cm. Karena ukuran wear mesh terbatas, maka ada sambungan wear mesh. Ini kita beri overlap sambungan wear mesh satu lubang kurang lebih 15 cm. Satu kotak wear mesh itu 15 cm per kotaknya. Ini kita beri korset atau kuda-kuda pemisah antara wear mesh dan juga bondek. Harus dipisah, tidak boleh gandeng antara wear mesh dan juga bondek. Ini tadi overlap antar wear mesh apabila ada sambungan. Kurang lebih satu kotak wear mesh, yakni 15 cm. Dan ini persiapan pengecoran sudah dilakukan. Ini adalah sipatan sebagai reel untuk leveling dak beton. Jadi nanti ketebalannya, acuannya yakni reel ini kita gunakan UNP. Demikian proses pemasangan bondek dan juga wear mesh pada sebuah dak lantai beton pada sebuah gedung menggunakan bondek dengan ketebalan 1 mili dan juga memakai wear mesh dengan ukuran M10. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.